Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara instalasi beberapa software yang ada di operating system Linux ya. Dan ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata pemrograman sistem operasi dengan dosen pengampunya Bapak Imron. Oke, di sini sudah ada beberapa ketentuan eh, software-software apa aja yang harus diinstal, yaitu pertama ada software MS Office dan Photoshop, kemudian ada PHP, Apache, MariaDB, dan Postgres sampai seterusnya ya. Kita pertama kali akan menginstal Microsoft Office dan Photoshop di operating system Linux. Tapi sebenarnya Microsoft Office dan Photoshop ini hanya bisa dijalankan di operating system Windows dan macOS ya. Dan di Linux sendiri itu sudah ada beberapa alternatif lain, dan sebenarnya pun Microsoft Office dan Photoshop ini kalau di operating system Linux itu ada aplikasi lain. Jadi kayak semacam alternatifnya itu. Misalnya untuk yang Microsoft Office itu dia alternatifnya ada WPS Office sama LibreOffice, dan bisa langsung diinstal di App Centernya ini ya, Linux Ubuntu ya. Kita cari WPS gini aja. Nah, di sini sudah muncul WPS Office. Ini adalah aplikasi alternatif Microsoft Office untuk operating system Linux ya. Kemudian untuk Photoshop itu ada yang namanya GIMP. Nah, ini GNU Image Manipulation. Dan ini juga aplikasi editing sama seperti Photoshop, dan cara installnya pun mudah, tinggal kita klik install gitu aja. Untuk menginstal MS Office di Linux, kita akan menggunakan aplikasi alternatif yaitu LibreOffice ya. Libre. Nah, ini kita pilih yang ini. LibreOffice ini aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat dokumen di platform Linux ya. Dia tampilannya juga kurang lebih sama seperti MS Office. Untuk menginstalnya kita klik install, kemudian kita masukkan password. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, ini untuk LibreOffice sudah terinstall ya. Seharusnya di start menu ini dia ada, nah ini LibreOffice. Jadi saat kita menginstal LibreOffice itu dia sudah menginstal banyak ini ya, banyak varian aplikasinya, mulai dari LibreOffice Writer ini untuk MS Word, kemudian LibreOffice Calc ini untuk Excel ya. Kita coba buka satu LibreOffice Writer. Nah, ini tampilan untuk LibreOffice Writer ya. Dia berarti sama kayak MS Word. Nah, ini coba kita buka yang LibreOffice Calc. Nah, ini tampilan awal dari LibreOffice Calc. Jadi dia mirip Excel ya. Coba satu satu sama dengan zoom, sama dengan zoom. Bentar. Nah, ini persis ya sama kayak Excel. Selanjutnya kita coba buka LibreOffice Impress. Nah, untuk LibreOffice Impress ini dia kurang lebih sama kayak MS PowerPoint ya. Kita coba bikin slideshow-nya. Nah, dan untuk LibreOffice Impress ini dia kurang lebih sama kayak Microsoft Office PowerPoint ya. Di sini dia bisa membuat presentasi slide by slide ya. Seperti itu.
Nah, untuk selanjutnya kita akan menginstal Photoshop ya. Photoshop di platform Linux. Dan sebenarnya ini Photoshop cuman hanya ada di platform Windows dan macOS. Jadi di Linux ini dia belum support ya. Eh, dan di sini saya mencoba menggunakan aplikasi alternatifnya, yaitu GIMP. Nah, ini GIMP, artinya GNU Image Manipulation Program. Dia tampilannya juga kurang lebih sama seperti Photoshop. Langsung saja kita install, kita klik dan kita tunggu sampai selesai. Nah, untuk instalasi GIMP sudah selesai. Kita buka di start menu, kita cari GIMP. Nah, ini GIMP, kita klik. Nah, ini GIMP-nya sudah terbuka ya. Kita coba new, width-nya 190, height-nya 180, kemudian oke. Nah, ini kita bisa ya edit foto biasalah seperti Photoshop. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, saya pengen install SSH dulu ya. SSH install Ubuntu. Kita buka terminal di sini. Kemudian kita sudo apt install open server yang server ya, karena kita server Said kita yes. Kita tunggu sampai selesai ya. Oke, setelah SSH terinstall, kemudian saya lihat IP ini ya, IP dari Linuxnya WA. Di sini IP-nya itu 192.168.1.4. Kemudian saya buka WSL di Windows 11 saya. Saya coba koneksikan dengan ini ya, SSH Said 192.168.1.4 dan passwordnya Said. Nah, di sini saya sudah masuk ke server Linux saya lewat SSH. Oke, selanjutnya kita akan menginstal PHP di dalam server Ubuntu ya. Kita cari install PHP DigitalOcean. Kita pilih yang ini. Kita ke bagian PHP dulu ya. PHP kita cari. Nah, ini installing PHP. Mulai dari sini kita copy dan kita paste. Passwordnya Said. Kita tunggu sampai selesai. Yes. Nah, untuk memeriksa apakah PHP-nya sudah berhasil terinstall, kita bisa ketik PHP mainv. Nah, di sini sudah terinstall PHP versi 8.3 ya. Atau bisa kita coba dengan membuat file baru, nano test.php. Kita isi script PHP echo Said dan kita simpan, kita jalankan file test PHP. Nah, di sini dia sudah muncul Said. Atau kita coba di halo dari file PHP. Oke. Dan kita PHP test.php kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul halo dari file PHP. Berarti instalasi file PHP berhasil. Next, kita menginstal Apache. Kita clear dulu. Untuk install Apache kita kembali ke atas sini. Nah, kita langsung sudo apt install Apache 2.
Setelah proses instalasi kita lihat IP-nya, IP A, IP-nya yaitu 192.168.1.4, dan kita buka di browser. Nah, dia akan muncul halaman default dari Apache 2. Berarti di sini instalasi web server Apache berhasil. Kita juga bisa melihat statusnya ya, dengan cara ketik systemctl status Apache 2. Nah, di sini statusnya aktif ya atau running. Oke, selanjutnya kita menginstal MariaDB. Kita cari dulu install MariaDB Ubuntu. Kita ke DigitalOcean lagi ya. Kemudian kita cari ini. Nah, installing MariaDB. Pertama kita apt update dulu. Setelah itu kita apt install MariaDB server. Kita yes. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kemudian kita start ya. Start service dari MariaDB. Kita copy, kemudian enter. Nah, untuk memeriksa apakah dia sudah jalan, kita systemctl status ya. Nah, di sini untuk MariaDB dia sudah running, berarti proses instalasi sudah selesai ya. Oke, kemudian kita akan menginstal PostgreSQL. Di sini kita cari lagi PostgreSQL Ubuntu. Kita ke DigitalOcean juga. Kita clear dulu. Di sini langsung kita copy, paste, enter. Yes. Setelah proses instalasi Postgres selesai, kita jalankan dulu servisnya. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, setelah itu kita cek apakah dia benar-benar sudah jalan. Systemctl status PostgreSQL service. Nah, di sini status Postgre-nya sudah jalan ya, sudah aktif. Selanjutnya kita akan menginstal FTP. Install FTP server Ubuntu. Nah, untuk pertama kali kita apt install fsftpd, enter. Setelah proses instalasi, kemudian kita start FTP-nya. Setelah itu kita enable. Kemudian kita cek servisnya apakah servis FTP sudah berjalan dengan baik. Kita sudo systemctl status vvs ftpd. Nah, di sini FTP-nya sudah jalan ya, sudah aktif. Kita clear dulu. Selanjutnya kita install SSH. Nah, untuk SSH ini tadi ya, instalasinya sudah ada di awal tadi, sudah saya jalankan, dan ini saya connect menggunakan SSH seperti itu. Jadi kita langsung skip aja. Untuk software developer kita install Bluefish. Kita install Bluefish Ubuntu. Kita pilih yang ini, Ubuntu Linux. Nah, di sini sudah ada ini ya, komennya. apt get install Bluefish. Kita enter dan yes. Nah, untuk Bluefish sendiri sudah terinstall. Seharusnya di VM sini Bitsait sudah ada Bluefish ya. Nah, ini Bluefish. Kita enter. Nah, di sini dia sudah membuka tampilan Bluefish. Said. Nah, kemudian kita lanjut.
install NetBeans. Oke, NetBeans. Kita ke artikel yang paling awal. Oke, kita ke bawah. Nah, di sini kita menggunakan binary package ya. Kita salin komennya, kita copy, paste, enter, yes, kita tunggu. Oke, setelah itu kita cek versi Java-nya, kita copy. Nah, di sini Java-nya sudah terinstall versi 21 ya. Kemudian kita install JDK-nya. Yes. Oke, kemudian kita lihat versi Java JDK-nya. Enter. Nah, di sini versinya 21 ya, sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita akan mendownload NetBeans-nya, apa ya namanya, binary package-nya ini. Yang extensionnya itu .debian ya. Kita ke download. Oke, kemudian download. Kita cari yang Debian. Nah, yang ini ya. Apache NetBeans 22 all.deb ini. Kemudian kita copy ini linknya. Kemudian kita wget, masukkan linknya, kita enter. Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai ya. Oke, setelah proses download file package Debian package ya, kemudian kita akan install. Nah, di sini filenya itu ini ya, Apache NetBeans. Kita copy, kemudian kita kembali. Nah, ini kita sudo dpkg, sudo dpkg -i untuk install. Kemudian filenya kita enter, password. Kita tunggu proses instalasinya. Setelah proses instalasi file Debian tadi, kemudian kita lihat, kemudian kita ke menu. Nah, ini Apache NetBeans. Ini kita buka Apache NetBeans-nya. Oke, dan proses instalasi Apache NetBeans selesai ya, berhasil. Nah, ini untuk tampilan tag editor dari Apache NetBeans ya. Kemudian kita lanjut untuk instalasi Android Studio. Kita cari dulu tutorialnya, Android Studio Linux Ubuntu. Kemudian kita pilih yang ini ya. Kemudian kita scroll sampai bawah. Nah, ini install Android Studio from PPA repository ya. Kan sebelumnya kita sudah menginstal JDK ya, saat proses instalasi NetBeans. Nah, di sini sudah ada versi 21. Kemudian kita lanjut menambahkan repositori PPA-nya. Enter. Oke, setelah itu kita update dulu ya. Kita update. Kemudian kita apt install Android Studio. Enter. Kita tunggu. Ini size-nya gede ya, jadi butuh waktu yang lama ini. Kita tunggu aja. Oke, setelah proses instalasi Android Studio berhasil, kita coba cek di virtual box-nya di Ubuntu desktop. Nah, ini ada Android Studio ya. Kita buka, kita oke. Ini ya, do not import setting, kita oke. Don't send aja. Ini sudah muncul tampilan welcome dari Android Studio. Dan next. Nah, ini kita proses ini ya, download SDK ya. Waduh, gede-gede lagi ukurannya.
Ya overall untuk instalasi Android Studio sudah berhasil. Nanti ini untuk setup Android Studio-nya bisa dilanjutkan di lain waktu saja karena saya juga tidak mau menggunakan ini. Kita lanjut ke next. Oke, kita lanjut ke requirement selanjutnya yaitu instalasi PHP MyAdmin. Oke, ini ya Digital Ocean. Ini kita update seperti biasanya. Kita copy, kemudian kita install PHP MyAdmin. Oh sebentar, ini belum selesai. Oke, selanjutnya kita copy script yang ini, enter, kita yes. Nah di sini ada pilihan web server ya. Nah saya kan sudah install Apache 2 tadi, maka kita pilih Apache 2, kita spasi sampai muncul bintangnya, kemudian tab OK, enter, kita tunggu. Nah ini kita sudah masuk ke konfigurasi PHP admin ya, kita klik yes, enter, kemudian kita masukkan password dari MySQL kita tadi dari MariaDB yaitu Said Said, passwordnya Said Said. Oke, untuk instalasi PHP MyAdmin sudah selesai ya. Coba kita buka IPA, kita IP-nya ini, kemudian kita buka webnya PHP MyAdmin, enter. Nah di sini sudah muncul web tampilan awal dari web PHP MyAdmin seperti itu. Oke lanjut, instalasi selanjutnya yaitu Navigate. Kita cari Navigate Ubuntu, kita pilih yang ini ya dari Wrapler Community. Pertama kita download Navigate-nya dulu, kita ke website official Navigate, kemudian di sini ada produk, kemudian kita pilih Navigate Premium Free Trial, kemudian kita cari other platform yaitu Linux, kita klik. Oh ini ya ada app image ya, bentar kita stop dulu, stop, kita copy link address, terus kita wget di sini, enter. Di sini sedang download ya, downloadnya di Linux bukan di Windows 11 ini. Kita tunggu sampai selesai. Setelah proses downloadnya berhasil ya, kita ke lanjut step selanjutnya, kita chmod ini. Bentar, kita list dulu mana nih, ini ya Navigate ini ya, kita chmod, copy paste Navigate, kita enter, kemudian kita ke change directory sini, enter. Terus kita nano, kita bikin shortcut untuk desktopnya, terus kita copy saja semuanya. Ini Navigate-nya tadi apa ya namanya ya, Navigate ini ya namanya, kemudian kita nano lagi, ini ganti, bentar, kita cd dulu, kita pwd home Said, seharusnya berarti nanti gini, home Said, terus Navigate app image. Nah gini, ntar ini saya copy dulu, saya hapus, kita ke local share application lagi, kemudian kita nano Navigate desktop, kemudian kita exec-nya, nah
Nah, kita execnya ini, kemudian ikonnya dapat dari mana ya? Untuk ikonnya kita komen saja dah, gini, kemudian kita save. Nah, seharusnya di desktopnya muncul tampilan navigate. Nah, ini karena ikonnya tadi nggak saya isi ya, kita langsung klik saja. Nah, ini aplikasi navigate sudah terbuka ya, kita klik trial saja. Nah, kita langsung next sampai selesai. Dan get started. Nah, ini navigate-nya sudah terbuka. Berarti instalasi navigate berhasil. Kita lanjut instalasi pgadmin. Install pgadmin Ubuntu. Kita ke website officialnya pgadmin.org. Ini kita clear dulu. Terus kita ke bawah. Ini ya instalasinya ya. Kita copy. Nah, copy. Tuh. Copy. Enter. Said. Dan lanjut copy. Enter. Kita tunggu. Kemudian kita install pgadmin. Nah, di sini kalau mau install yang desktop atau web bisa langsung apt install pgadmin 4. Tapi saya pengen install yang web only ya. Jadi saya klik 2 kali yang di sini, kemudian enter. Yes. Oke, setelah instalasi pgadmin web berhasil, kita cobain ya konfigurasi web servernya. Kita copy. Paste. Email addressnya masa3000@gmail.com. Password Said. We cannot configure the web you /pgadmin 4. Yes. This running must be restart. Yes, restart. Oke, sudah terrestart. Sekarang kita buka melalui IP admin dan sini slash apa nih, pgadmin 4 enter. Nah, ini pgadmin sudah terbuka ya. Kita masuk dengan email tadi, Said, kita login. Dan ini adalah tampilan pgadmin. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke next, instalasi FileZilla. Kita copy FileZilla Ubuntu install. Ini Windows, bentar. Installing FileZilla on Ubuntu. Kita apt update seperti biasa. Kemudian sudo apt install FileZilla. Enter. Dan kita yes. Oke, setelah selesai instalasi, kemudian launching FileZilla. You can launch FileZilla from application menu or running by command. Oh, running by command. Berarti gini, Said. Kita buka terminal. Mana tadi? FileZilla. Enter.
Nah, ini FileZilla sudah terbuka ya. Jadi instalasinya selesai. Lanjut, install Anidex. Copy Anidex Ubuntu. Kita ke official websitenya. Terus kita ke bawah. Nah, ini kita klik yang use dep repository ya. Nah, ini kita langsung copy saja, enter. Kemudian kita selanjutnya bentar, kita masuk sudo, kita wget, enter. Kemudian echo, enter. Kemudian apt update, kita tunggu. Oke, setelah itu apt install Anidex. Kita yes. Oke, Anidexnya sudah terinstall. Kita ke sini lagi. Kita cari ya Anidex. Mana Anidex? Nah, ini Anidex. Nah, ini untuk Anidexnya berarti sudah terinstall dan sukses. Kita tutup. Selanjutnya kita install TeamViewer Ubuntu. Kita ke ini ya, belajarlinux.id, cara install TeamViewer Ubuntu. Kita ke bawah, kemudian kita copy, kita download .debian-nya, enter. Kita tunggu. Setelah download file Debian-nya selesai, kita install ya. Ini sudo apt install .deb, enter. Kita yes. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kemudian kita cek di Ubuntu desktop. Nah, ini sudah muncul TeamViewer. Kita acc continue. Nah, di sini sudah terbuka aplikasi TeamViewer ya. Ini kayaknya sama deh dengan Anidex. Mendingan Anidex gak sih, lebih ringan. Oke, kita lanjut ke instalasi selanjutnya, yaitu WordPress. Oh, kita harus install WordPress ya. Oke, untuk instalasi WordPress ini kan sebelumnya default default page dari IP ini kan dia mengarah ke default page-nya Apache. Nah, ini saya mau ganti ke WordPress, berarti saya harus cari WordPress-nya dulu. Kita ke WordPress download, unduh, kemudian kita copy ya, copy link address, kemudian kita wget di sini, kita paste, kita tunggu. Oke, download source code dari WordPress sudah selesai. Namanya itu lattes. Ini ya, lattesid.zip ya, aneh namanya. Kemudian kita ekstrak, unzip. Nah, setelah kita ekstrak dia ada ini ya, nambah satu folder namanya WordPress. Kita ke masuk WordPress. Nah, di sini isi dari file zip WordPress tadi. Kemudian kita pindah, kita kembali. Kemudian WordPress ini kita pindah ke var www.html. Kemudian kita ke var www.html. Di situ seharusnya ada folder WordPress. Nah, ini sudah benar. Kemudian kita setting apache config ya.
seperti yang kemarin. Ke bawah, pertama kita beri permissionnya dulu ya ke folder WordPress ini, yaitu var www.html WordPress. Kita enter, kemudian kita nano config-nya, your domain ini ganti WordPress dan ini copy paste, server admin masaid3000@gmail.com, kemudian server name-nya localhost. Server alias kita hapus karena kita belum punya domain. Kemudian dokumen root-nya var www.html WordPress. Sudah kita simpan. Kemudian kita enable config-nya, namanya itu WordPress. Setelah itu kita matikan dulu default setnya. Setelah itu kita config test. Oke, sintak oke ya. Berarti sudah benar. Kemudian kita restart Apache-nya. Terus kita lihat web kita refresh. Nah, di sini dia sudah masuk ke halaman utama WordPress ya. Oke, di sini halamannya tampil konfigurasi WordPress ya. Karena kita baru pertama kali menggunakan WordPress, jadi kita harus konfigurasi dulu, kemudian ayo. Nah, di sini kita harus mengkoneksikan database ya, database yang kita miliki ke aplikasi WordPress-nya. Sebentar, kita sebelumnya kan sudah menginstal database MariaDB ya. Sudo systemctl status MariaDB. Ini MariaDB-nya sudah jalan. Nah, saya mau ganti, saya tidak mau pakai MariaDB, tapi saya mau pakai MySQL. Kita stop dulu MariaDB-nya. Kemudian saya mau install MySQL. MySQL, nah ini. Menginstal MySQL. Kita copy, enter. Kita yes. Setelah proses MySQL server berhasil ya. Kemudian kita MySQL secure installation. Kemudian validate password component can be used test password. Kita no. Kemudian remove anonymous user kita no. Disallow login remotely no. Kemudian remove test database no. Reload privilege table yes. Setelah itu kita masuk ke MySQL. Kemudian kita buat database, create database. Kita copy, create database namanya WP gitu aja. Enter. Kemudian kita create user. Nama usernya yaitu Said gitu aja. Said. Enter. Kemudian user Said ini kita berikan akses ke database WP. Kemudian usernya Said. Enter.
Oke, dari sini sudah selesai ya. Kemudian kita kembali ke WordPress-nya. Di sini nama database-nya WP, penggunanya Said, data apa passwordnya ini ya. Passwordnya password, ininya localhost, prefix tabel kita biarkan default, kemudian kirim. Nah, di sini kita ini ya, buat file wp config secara manual, kita copy ini, copy sampai selesai, copy, kemudian kita masuk ke cd var www html wordpress, kemudian kita nano wp config.php, kemudian kita paste. Setelah itu kita save, enter, kemudian kita jalankan pemasangan. Nah, di sini nama situsnya WP Said, nama pengguna Said, sandinya Said Said, emailnya ini ya, Mas Said 3000 at gmail.com. Ini ya, Cicentang ya, setujui penggunaan sandi yang lemah, jangan lupa, karena sandi kita sangat lemah. Kemudian kita install WordPress, berhasil. Kemudian kita masuk, nama pengguna Said, tadi sandinya Said Said, enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman CMS WordPress ya. Dan ini halaman utama WP Said seperti ini. Sepertinya semua aplikasi ini sudah saya install ya. Jadi mungkin kita sampai di sini saja dulu. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.